Ayo, belajar melembutkan hati, tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Fokus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki urusan dalam hidupmu itu. Apapun itu. Tolong jaga sholat, baik sama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Remisya dan seluruh pengurus DKM Masjid Raya Bintaro Jaya. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan semoga kita semua yang berkhidmat di dalamnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman-teman sayang yang hadir malam ini, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Dari suaranya seperti ada masalah barusan ya, nggak dengar. Allahu Akbar walillahilham. Senang, bahagia. Akhirnya setelah sekian purnama bisa hadir lagi di Masjid Raya Bintaro Jaya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berkahi hidupnya. Allah tambahkan rezekinya. Izin saya mau tanya, di sini ada yang belum nikah ada? Yang belum nikah ada? Yang masih jomblo ada? Yang masih sendiri ada? Yang mana orangnya? Oh, itu orangnya. Ahilman doain mudah-mudahan yang belum punya jodoh segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, cakep parasnya, baik akhlaknya, banyak duitnya. Agak kencang barusan aminnya tuh. Mudah-mudahan minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguin warisan ini mah. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu buat yang hadir malam ini. Mau apa mau? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ahilman mau kasih doa, isinya agar kita lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Mau? Kenapa doa ini penting? Karena Ahilman melihat ini wajah yang hadir punya kesamaan. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya.
kayaknya di awal penting banget kita ngasih doa agar kita lebih cepat ditunjukkan jalan keluar. Boleh? Mau? Oke. Ahilman sekali, teman-teman sekali yang mau rekam silahkan disiapin HP-nya. Doanya agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ahilman sekali, teman-teman sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah untuk kami dari urusan kami, dari masalah kami, dari kesulitan kami, jalan keluar, kemudahan, ketenangan yang terbaik sesuai kehendakmu. Amin ya Rabbal. Tahu nggak ini surat apa, ayat berapa? Ini surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doa yang dibacakan oleh pemuda Kahfi ketika mereka terkurung dalam sebuah gua yang menyulitkan dirinya. Maka mengambil dari sejarah tersebut, mudah-mudahan siapapun keadaan kita yang lagi sulit, yang lagi sempit, yang lagi terluka, yang lagi tersakiti, mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita bacakan, Allah tunjukkan jalan keluar untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan coba belajar sama-sama tentang hati. Tentang apa? Tentang hati. Kalau bicara tentang hati, jangan suka bercanda, gitu ya. Kalau bicara tentang hati, jangan suka kumaha sih ya teh. Kalau bicara hati, jangan suka bercanda. Kenapa tema ini yang dipilih AA? Iya, karena hati itu adalah satu unsur yang terdapat dalam diri kita yang akan mempengaruhi seperti apa keadaan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Nabi menyampaikan, ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu namanya apa? Hati. Hati dalam bahasa Arab ditulis dengan istilah qalbun. Apa namanya? Ingat ya, jangan salah. Bukan kalbun, tapi qalbun. Apa? Pakai qaf lam ba. Qalbun. Tu 2 3. Sayang, apa bedanya antara qalbun dengan kalbun? Beda. Kalau qalbun itu artinya hati. Kalau kalbun, mohon maaf, itu artinya anjing. Jadi kalau kita nulisnya, tolong hargai kalbuku, berarti hargai apa? Nah, kira-kira begitu. Yang tepat bukan kalbu tapi kolbu. Pertanyaannya,
kenapa dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbu? Qalbu itu diambil dari fi'il madhi qallaba dan fi'il mudhari yuqallibu. Qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Makanya ada doa kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang mudah membolak-balikan hati. Maka qalbu itu mudah terbolak-balik. Maka izin mohon maaf, yang namanya hati memang perasaannya beda-beda. Ada senang, tapi juga ada sedih, betul? Ada sikap menerima, tapi juga ada sikap kecewa, betul? Ada sikap hatinya tenang, ada juga sikap hatinya gelisah, betul? Sekarang AA tanya, izin, kita ini kalau sedih boleh apa boleh? Kita sedih boleh? Gelisah boleh? Kecewa boleh? Ngerasa semesta nggak berpihak dengan keadaan kita boleh? Boleh ya? Misal teman-teman ngerasa kecewa ya karena pernah berharap kepada seseorang. Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kemudian kita kecewa, boleh? Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Boleh? Kecewa dengan itu, wajar, manusiawi. Aku berharap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Kecewa dengan keadaan itu, boleh? Itu hati. Hati itu kecewa wajar, hati itu gelisah wajar, hati itu sedih wajar. Yang tidak boleh, catat, berlebihan dalam kesedihan dan kekecewaan. Status hari Jumat malam Sabtu itu tuh. Sedih boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Kecewa boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Ujungnya apa? Kalau kita berlebihan dalam kekecewaan, dalam kesedihan, maka mohon maaf, kita akan menghilangkan kesempatan baik yang Allah berikan untuk kita. Maka sebenarnya yang Allah pengen itu hati kita kan tenang, betul nggak sih? Yang Allah pengen itu hati kita bisa menemukan kedamaian, iya nggak sih? Tapi sayang, kenapa ya kok nyatanya kadang-kadang hati ini suka nggak ketemu titiknya itu? Mohon maaf, kadang karena ada satu hal yang kadang-kadang kita lupakan dalam hidup. Apa? Ternyata dalam hati ini ada ruang yang kita isi, bukan ruangnya untuk Allah, tapi kita isi dengan hal-hal yang lain yang membuat kita dikecewakan dengan keadaan dalam kehidupan kita. Ujungnya apa? Mohon maaf ya. Misal di antara teman-teman di sini kan ada ya yang udah lama sama orang deket banget, tapi tiba-tiba nggak jodoh, ada nggak? Ada. Yang kemana-mana bareng gitu ya, tapi ternyata dia malah pergi meninggalkan kita, ada. Rasanya aku tuh udah habis waktu buat dia. Aku tuh nemenin dia dari balita, aku tuh nungguin banget, tapi kayaknya semesta nggak berpihak dengan apa yang aku inginkan. Mohon maaf ya, jodoh itu bukan tentang siapa yang paling lama dengan kita, tapi jodoh itu tentang siapa yang paling bertahan dengan kita. Status hari Sabtu malam Minggu itu. Maka mohon maaf ya teman-teman, saya sering bilang begini, kalau ada yang bilang aku tuh disakiti sama dia, shh, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Minggu malam Senin itu cocok tuh. Jadi artinya mohon maaf, kadang yang mengizinkan sakit hati itu bukan keadaannya, tapi yang mengizinkan sakit hati karena hati kita mengizinkan sakit. Betul apa betul? Maka mohon izin ya, untuk siapapun malam ini
yang masih terbelenggu dengan keadaan yang pernah datang dalam hatinya, stop. Der mantan, maafkan aku yang dulu. Udah selesai. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Jangan sakit untuk yang kedua kalinya. Teman-teman yang masih menyimpulkan rasa sakit dengan keadaan yang pernah terjadi, hanya menyimpan luka untuk kedua kalinya. Satu, luka yang pertama engkau ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Luka yang kedua, kamu masih merawat rasa sakit itu kepada orang yang meninggalkan kamu. Udah atuh, udah. Hidup tak semengkhawatirkan itu sayang, tenang. Hidup tidak segalau itu. Kadang-kadang AA suka menemukan ada orang, AA, aku tuh ya AA, setelah putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya kan penasaran, emang kenapa? Iya AA, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makanya pakai kobokan terus gitu. AA tahu nggak, aku tuh ya setelah putus sama dia, aku jadi nggak tahu arah jalan pulang. Terus saya tanya, emang kenapa? Iya AA, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Jadi setiap ingat jalan ini yang terbayang hanya dia. Mohon maaf, jalannya tidak berubah, hanya hatimu yang tidak mau berubah dengan keadaan yang datang kepada dirimu itu. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mah ya cuman ngobatin hati aja lah biar gak sedih-sedih amat. Jadi sebenarnya mohon maaf berarti hati ini kadang suka dibecandain karena kita yang mengizinkan bercanda itu datang di hati kita. Betul? Sekarang pertanyaannya kita percepat. Gimana caranya ya agar hati ini nggak mudah dibecandain? Gimana caranya ya agar hati ini bisa lebih lurus dengan segala keadaan yang ada? Dan dengan izin Allah kita bisa menemukan ruang di hati ini lebih lapang dengan keadaan yang ada. Saya mau tanya, tolong acungkan tangan. Siapa di sini yang hatinya ingin lebih tenang? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih kene. Ragu-ragu itu. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah oke. Siapa yang hatinya ingin tambah tenang? Siapa yang hidupnya ingin tambah lapang? Siapa yang hidupnya mulai malam ini ingin lebih baik? Siapa yang keadaannya ingin lebih bahagia? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Oke ya. Kita belajar ya. Oke, tolong catat. Ada 4 AT. Ada berapa? 4 AT agar hati tidak mudah dibecandain. At yang pertama, zikir yang kuat. Apa yang pertama? Zikir yang kuat. Ingat, hati ini akan menjadi tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sekarang pertanyaannya, apa itu zikir? Setidaknya ada 3 makna yang harus teman-teman pahami tentang zikir. Yang pertama, zikir itu artinya mengingat Allah. Tuh 2, 3. Orang yang hatinya ingin lebih lapang, ingin lebih senang, ingin lebih tenang, maka ingat, rumus yang pertama, zikir yang kuat. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam ingatan kita harus kembali kepada siapa? Kepada Allah. Sok, sekarang tanya, kalau teman-teman punya masalah, biasanya yang teman-teman pikirin masalahnya atau Allahnya? Kalau teman-teman selama ini disakiti sama orang, yang teman-teman pikirin Allahnya atau orang yang menyakitinya? Mohon maaf ya,
Boleh jadi itu yang membuat teman-teman jadi berat dalam hidup. Teman-teman kalau mikirin orangnya jadi capek. Teman-teman akan mencari berbagai pertanyaan. Kok tega ya dia teh? Aku teh kurang apa? Kurang duit. Aku teh kurang apa ya Aa ya? Kenapa ya Aa ya? Kalau yang dipikirin manusianya, mohon maaf ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Namanya juga manusia. Manusia itu berpotensi mengkhianati kita. Namanya juga manusia itu berpotensi menzolimi kita. Namanya juga Hanya ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah mengkhianati kita. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah menzolimi kita. Siapa itu? Allah. Maka mohon maaf teman-teman sayang, jangan kaget. Kita itu akan diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Kalau hati ini lebih condong kepada sesuatu selain Allah, maka siap-siap sesuatu itu yang akan menguji kita. Kenapa? Karena salahnya kamu yang harusnya menempatkan Allah di hatimu, tapi kamu menempatkan yang lain, sehingga yang lain itu menyakiti hidupmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba dicek selama ini ketika teman-teman tersakiti, terluka, apakah yang hadir Allah atau yang hadir adalah kebencian dan kedengkian kepada orang yang menyakiti kita? Kan bawahnya jadi kesel kan? Seandainya. Ujungnya kan kita jadi menyesali keadaan, ya enggak sih? Jadi menyesali apa yang sudah terjadi, mikir ulang berkali-kali. Coba dulu tuh aku nggak balas assalamualaikum uktinya dia tuh. Coba dulu tuh aku nggak ngebuka hati untuk nerima dia. Coba dulu. Shh. Buat apa ngomongin coba dulu? Udah terjadi apa enggak? Sudah. Teman-teman mau bilang coba dulu, udah terjadi. Buat apa? Yang terjadi hanyalah mengulang luka yang kedua kalinya. Ujungnya galau, sedih kan? Mikir. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Terima kasih. Jadi ujungnya capek, lelah, karena yang dipikirannya bukan Allah, tapi yang dipikirannya selain Allah. Dan ingat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau Allah melihat seorang hamba itu terlalu mencintai sesuatu, melebihi cintanya kepada Allah, maka wajar Allah akan ambil cinta tersebut. Kenapa? Karena Allah berharap hambaku kembali lagi kepadaku, sehingga fokusnya bukan lagi makhluk yang menyakitinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir artinya apa? Mengingat Allah. Kalau yang dipikirnya bukan Allah, pasti berbagai alasan yang buruk-buruk. Stres, frustasi. Lihat semua orang tuh jadi jelek. Lihat laki-laki, halah, semua laki-laki sama. Ate bilang, kan laki-laki, mah beda katanya. Terus kumaha maksudnya? Kadang-kadang orang kalau hatinya sakit, semua jadi sakit, betul nggak? Kan itu yang Quran sampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan penyakit dalam hati itu menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya yang mengantarkan keburukan dalam hidupmu. Maka lihat, orang kalau hatinya tersakiti, semuanya jadi ke bawah-bawah. Sakit gigi, sakit kepala, betul nggak? Sakit perut. Yang paling nyesek udah mah hati sakit, duit nggak punya lagi. Wah, itu sempurna itu kayaknya tuh. Karena di benak ini ingatnya bukan Allah, yang lain. Coba kalau ingatnya Allah, nikmat. Gimana mikirnya? Iya ya Allah, Engkau membuat orang yang aku cintai pergi meninggalkanku, karena Engkau tahu
dia bukan yang terbaik untukku. Dan aku percaya engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih bisa membahagiakanku dibanding dia yang pergi meninggalkanku. Lebih tenang hatinya, gak akan riweuh. Temennya nikah, dia stroke ringan. Kenapa jadi kita yang repot? Karena hatinya nih sakit, ingatnya bukan Allah. Ya, temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya masang parabola, dia minum Paramex. Sakit kepala. Temennya beli mobil baru, dia ketabrak. Temennya beli iPhone Pro Max, dia minum Promah. Jadi riweuh sorangan. Jadi sibuk sendiri karena dia menyesali keadaan yang ada, karena ingatnya bukan sama Allah tapi ingatnya sama yang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka biar hati ini lebih tenang, gimana? Zikir yang kuat. Zikir itu artinya mengingat Allah. Jadi yang di benak kita nggak ada yang lain, cuman Allah, cuman Allah. Kalaupun manusia menyakiti, ya memang manusia kok. Maka disitulah Allah berharap kepada kita, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Senin itu condong kepada pasangan kita dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu jangan kaget ya, yang sudah berumah tangga tolong catat, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Selasa itu tuh. Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana rumah makan. Jadi yang namanya rumah tangga diuji itu biasa. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang datang di rumah tangganya. Status hari Rabu itu tuh. Kan dari zaman dulu emang udah diceritain. Ada tipologi rumah tangga, betul? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Tahu katanya gitu. Rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nggak usah pusing atau mikir teh. Sahanya. Udah biar cepat, Ibu Nuh aja jawabannya. Nabi Nuhnya soleh, Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga Nabi Lut soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Lut? Ibu Lut. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Nah, hati-hati, jangan jawab Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab ya. Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya soli, istrinya soli. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangganya bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mohon maaf, Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh. Diuji tidak? Masih ada ujian tidak? Masih. Maka mohon maaf, Anda yang sudah menikah kemudian diuji, Anda wajar. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa, terus Anda nggak mau diuji? Hello. Sama, Anda juga sama. Coba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji atau tidak? Ada yang benci sama beliau, ada yang menghina beliau, ada yang mencaci maki beliau. Ada. Anda siapa? Terus Anda mau fine-fine aja hidup Anda? Besti.
terus Anda mau fine-fine semuanya, Anda siapa? Justru Anda itu diuji, kenapa? Karena Allah inginkan dua hal kepadamu. Tolong catat. Kenapa Allah masih menguji kamu orang beriman? Satu, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Boleh jadi hatimu terluka selama ini, hatimu tersakiti. Iya ya Allah, nggak apa-apa. Engkau silahkan ambil apapun yang kau mau, tapi jangan engkau ambil sayangmu kepadaku ya Allah. Kalau dengan sakit ini membuat engkau tambah sayang kepadaku, aku ridho ya Allah dengan apa yang kau datangkan kepadaku. Bab ingatnya itulah sama Allah nanti yang akan membuat hati kita lebih tenang, sehingga kita tak mudah dibecandain dengan apa yang terjadi itu. So, yang pertama ini rumus. Kalau hati tidak ingin mudah dibecandain tuh, zikir yang kuat. Zikir itu artinya mengingat Allah. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut nama Allah. Maka yang keluar di lisan itu kalimatnya Allah, Allah, Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hati-hati ya. Kenapa lisan ini harus diisi dengan zikir? Karena jika yang keluar bukan zikir, mohon maaf, yang keluar akan kata-kata yang barangkali mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sayang, kalau kita sedih, nangis, keluar air mata, boleh atau tidak? Boleh. Jadi Allah itu tidak akan mengazab seseorang karena air matanya. Allah tidak akan marah kepada seseorang karena perasaan sedih di hatinya. Tapi Allah tuh marah sama seseorang ketika lisannya mengumpat ketentuan yang Allah berikan. Dan itu yang Allah larang. Kalimat-kalimat yang mohon maaf kan kadang suka keluar di kita kan. Allah nggak adil. Kenapa Allah tuh begini sama saya? Itu yang hati-hati keluar. Nggak boleh. Maka gimana cara filternya? Gimana cara menghijabinya? Zikir. Keluarnya kalimat apa? Allah, 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 Allah. Maka biasakan tasbih, bawa zikir. Ya, kan begitu. Kalau melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Dikasih nikmat, Alhamdulillah. Dikasih musibah, Inna lillah. Betul? Ketika berjanji, Insya Allah. Ketika berbuat dosa, Astagfirullah. Coba ulangi. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika dikasih nikmat, Alhamdulillah. Dikasih ujian musibah, Inna lillah. Ketika berjanji, Insya Allah. Ketika berbuat dosa, Astagfirullah. Melihat kebesaran Allah, Allahu Akbar. Lihat ahilman, kenapa innalillahi ini yang di sini nomor satu? Jadi semua keluarnya kalimat Allah, Allah, Allah. Bahkan ketika dia nulis status pun, ketika dia nulis di sosmed pun, yang keluarnya kalimat Allah. Nggak akan keluar kalimat-kalimat yang lain. Bahkan tidak akan keluar kalimat yang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati teman-teman. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Maka untuk apapun yang terjadi dengan kita, belajarlah mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya, dan prasangka itu diukur dari apa? Lisan. Apa yang keluar di mulutnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Apa? Lisan itu etalase hati. Jadi kalau kamu mau lihat orang itu hatinya baik atau tidak, lihat apanya? Lisannya. Apa yang keluar di lisannya. Nah sekarang bukan hanya lisan, tapi lihat apa yang diposting di sosmednya, apa yang di repost di sosmednya, apa yang di share di sosmednya, itu pun juga menggambarkan seperti apa kualitas hatinya. Makanya teman-teman cek sosmed kita. Boleh jadi mohon maaf ya, ngaruh loh teman-teman, ngaruh. Di sosmed apa yang kita lihat tuh ke hati ngaruh nggak?
Ngaruh. Apalagi kalau hatinya labil. Aduh. Ada teman kita yang statusnya di bandara. Loh, si eta bandara wahenya jalan-jalan terus. Teman-teman jangan tertipu. Boleh jadi statusnya di bandara, dia malah lagi tidur di rumah. Jangan suka stres dengan keadaan orang. Dan sosmed mah tempat pamer, tempat pamor. Jadi apa yang di sosmed pasti yang dipamerkan, yang dipamorkan. Betul gak? Suka stres. Dan kadang-kadang kita suka lucunya, ada status yang bikin kita jadi geli gitu. Gini status teh, ZZZ ngantuk. Kan tinggal sarenya, tinggal tidur atuh. Kita tuh yang baca, kenapa ini status macam apa? Ada yang begini, bosen. Terus harus apa? Saya tuh yang baca jadi pusing kan. Anda tuh bosen gara-gara saya atau apa? Ada yang lucu, punten izin. Ada status begini, warnanya hitam, ada tulisan buat yang ngerti aja. Kita teh kan pusingnya, ini teh maksudnya apa? Nggak dibaca kebaca, nggak mau dilihat kelihatan. Ujungnya kita nanya dong, nanya. Apalagi kalau dia itu bikin status dikasih close friend gitu. Close friendnya tuh ada kita gitu di dalamnya. Kita baca, statusnya begitu. Buat yang ngerti aja. Kita kan jadi overthinking kan. Kita jadi ngerasa apa kita jadi toksik gitu buat dia selama ini gitu loh. Jadi kita nanya sama dia, Besti, kamu kenapa? Cerita dong. Dia tuh bukan ngebalas, malah bikin status yang baru. Makasih buat yang ngertiin aku. Kurang zikir itu orang tuh. Jadi liur ke orang nate. Aduh ya Allah, harus seperti apa gitu. Makanya izin ya, teman-teman kalau follow yang bikin kita ingat sama Allah. Follow sesuatu yang bikin kita zikirnya makin kuat. Contoh, follow Ahilman Fauzi. Bukan promosi ini mah, cuman bilang aja. Udah follow belum? Follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Kalau susah nyarinya, cari yang ada centang birunya. Biar jelas, karena banyak akun saya sekarang teh. Ada Ahilman Fauzi Daily, Ahilman Fauzi Booster, ada Ustadz Hilman Fauzi, ada Ahilman Fauzi ngademin hati. Banyak we. Jualannya pelangsing, naon we. Jadi, apa belit pokoknya mah. Jadi matangna kual disebutkan Instagram saya Ahilman Fauzi yang ada apa? Follow, hukumnya wajib eta teh. Ya bismillah we atau nyari kebaikan, nggak akan jauh-jauh yang di-share pasti yang baik-baik, betul? TikTok udah follow belum? Follow TikTok saya ada 2. Satu ada Ahilman Fauzi, itu isinya agenda ceramah saya. Makanya nanti jangan kaget kalau ada foto-foto kalian di TikTok saya. Itu di Ahilman Fauzi. Kalau ceramah saya adanya di Kata Ahilman. Itu ceramah saya semua. Followernya nggak banyak, cuma 1,5 juta. Ya, bukan sombong, ria, ini mah sedikit. Enggak, saya mau cerita aja begitu ya. Mamang maaf ya Mas Tegar, teh agak jarang ke MRBJ, udah viral teh asa susah waktu teh susah. Kau bercanda, bercanda. Jadi ayolah belajar ya. Zikir yang kuat, 1 mengingat Allah, 2 menyebut nama Allah. Ada satu zikir, ini boleh diamalin ya. Nanti kalau teman-teman baca zikir, ya apapun itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau zikir yang lain, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Catat ya, Ahilman mau kasih satu amalan, kalau habis baca zikir, apapun zikirnya, tambahin ini kalimatnya, ujungnya, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Buat apa fungsinya AA? Itu agar zikir kita jumlahnya
adada khalqihi, sebanyak jumlah ciptaan Allah. Banyak gak? Banyak gak? Waridha nafsihi, dan seridho kehendak dan ketentuan Allah. Wazinata arsyihi, dan seindah dari apa yang arsnya Allah. Wa midada kalimatihi, dan sehampar kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat zikirnya dihitung lebih banyak dengan kalimat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini Ahilman dapat amalannya dari guru kami Allahu yarham almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Makanya kalau Ustaz Arifin perhatikan, kalau sambutan di awal mukadimahnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau nggak percaya perhatikan di YouTube tausiah Ustaz Arifin Ilham, pasti di awalnya begitu, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Saya tanya, abang, biar apa? Biar jumlahnya lebih banyak, dan biar yang kita ucapkan itu memiliki kadar yang lebih besar daripada yang kita ucapkan. Menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat kepada Allah. Satu, mengingat Allah. Dua, menyebut nama Allah. Tiga, mendekat kepada Allah. Maka jika hati ini lebih tenang, lebih lapang, yuk yang pertama zikir yang kuat. Yang kedua, agar hati ini tidak mudah dibecandain, kurangi maksiat. Apa? Lebih keras? Teman-teman ingat ya, al-ilmu nurun. Apa artinya? Ilmu itu turun. Iya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta ilal asi, dan cahaya Allah tidak akan dikasih kepada orang yang berbuat maksiat. Maka izin, apa sih yang membuat hati mudah gelisah? Maksiat. Apa ya yang membuat hati mudah sempit? Maksiat. Apa ya yang membuat hafalan mudah hilang? Maksiat. Apa ya yang bikin kita tuh susah kalau ngapalin? Maksiat. Apa sih yang bikin kita jalannya jadi luar biasa sulit? Maksiat. Maka caranya kurangi maksiat. Gimana caranya? Perbanyak taubat. Apa? Perbanyak taubat. Jadi kalau teman-teman ingin taubatnya diterima, ada 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Ada 3. 1, 2, 3. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Lebih keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3, berjanji. Taubat, menyesal. Apa ciri orang yang menyesal dengan dosa? Dia mudah menangis ketika ingat dosa. Nyesel telah berbuat dosa. Makanya mohon maaf, kalau teman-teman, mohon maaf ya, putus sama seseorang, sakit rasanya. Yang harus teman-teman tangisi bukan orang yang pergi ninggalin kita, tapi yang harus kita tangisi berapa banyak dosa yang kita lakukan bersama dengan orang itu. Ya Allah, hamba mah sedih bukan gara-gara dia ninggalin saya, tapi banyak dosa bersama dia yang hamba lakukan. Makasih ya Allah, engkau hempaskan dia dariku. Setidaknya hari ini aku nggak bikin dosa lagi. Setidaknya. Walaupun memang berat ya Allah, memang berat, tapi setidaknya ada kebaikan. Izin ya, teman-teman hari ini bisa ngaji. Mohon maaf, ada nggak yang wasilahnya patah hati jadi ngaji? Ada nggak? Halo, jawab. Ada nggak yang wasilahnya patah hati jadi ngaji? Ada nggak? Ada nggak yang wasilahnya sakit hati jadi ngaji? Ada nggak? Ada nggak yang wasilahnya ditinggal nikah sama orang jadi ngaji? Ada nggak? Yang mana orangnya? Mungkin dulu mah nggak pernah kebayang ngaji,
Nggak pernah ada waktu. Kenapa? Karena waktu kita dihabiskan maksiat sama orang yang pergi ninggalin kita. Dulu malam jam segini nggak kebayang ngaji. Coba saya mau tanya, ada nggak yang baru malam ini baru ngelihat Ahilman? Ada nggak? Angkat tangan, angkat tangan. Kamana wae ari ece? Maknya baru sekarang ketemu teh. Coba. Yang baru ketemu ada? Oke. Tapi di TV pernah lihat? Di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok ada? Oke. Tolong jujur, lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Aa mah suka penasaran. Tadi waktu Aa lewat, masuk ke dalam ada yang berbisik. Itu Ahilman teh. Kenapa? Cakep ya, Masya Allah kata. Cuman saya tuh nggak enak. Ada kalimat yang bikin saya sakit hati. Iya cakep. Cuman sayang apa? Pendek kata. Asa pengen pulang lagi saya teh barusan teh. Makanya langsungnya sholawatan tadi teh. Dah hati teh mulai nggak tenang tadi. Saya mah nggak akan nyeri hati disebut penek oge. Yang penek itu biasanya pinter. Kenapa? Karena hati sama otak deket. Nah, jadi biasanya yang pendek mah pinter biasa. Jadi ustad yang kita tangisi itu bukan kesedihannya, yang kita tangisi dosa yang pernah kita lakukan. Betul apa betul? Ingat nggak teman-teman dulu waktu sering berbuat maksiat sama orang itu? Mau tidur, teleponan. Ada satu masa di mana teman-teman udah ngantuk tapi nggak mau nutup telepon. Ada kan? Kamu udah ngantuk apa belum? Belum sih. Aku masih kangen dengar suara kamu. Tapi kan besok kamu kerja, gitu kan? Terus, ya udah kalau gitu kita tutup bareng aja ya. 1, 2, kok nggak ditutup? Nah, bab-bab itu yang harus teman-teman tangisi. Yang harusnya sebelum tidur baca Al-Muluk. Ini malah ngomongin si buluk yang pergi ninggalin kita. Harusnya sebelum tidur baca Al-Muluk biar lepas dari siksa kubur. Harusnya ambil air wudhu, harusnya ambil sholat 2 rakaat sunnah sebelum tidur, tapi kita nggak pernah melakukan itu gara-gara si buluk yang meninggalkan kita itu. Jadi yang ditangisi bukan kepergiannya, tapi dosa yang kita lakukan. Betul? Nyesel, nangis. Makanya mohon maaf, jangan bilang cengeng sama orang yang suka nangis karena dosa. Karena ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang mudah menangis karena ingat dosa. Makanya para sahabat, para alim, para ulama, para tabi'in itu kalau nangis diceritakan, kalau ingat dosa nangis. Dan kalau nangis air mata dari dosa itu dia nggak dihapus, tapi air matanya diambil kemudian diusapkan kepada bagian tubuh yang lain. Disebutkan ternyata bagian tubuh yang sering tersentuh air mata yang menangis karena dosa, maka bagian tubuh itu tidak akan tersentuh api neraka. Nah sekarang teman-teman nangisnya gara-gara apa? Halo, nangisnya gara-gara apa? Gara-gara inget dosa atau inget mantan? Atau inget keadaan yang menyakiti kita? Atau inget cicilan pinjol? Inget apa? Bukan inget cicilan pinjolnya, tapi inget dosa minjem ke pinjolnya, riba. Jelas sampai di sini? Jangan dipotong, kasihan terpinjol nanti. Tapi ini harus dikasih tahu. Jadi nangisnya bukan, jadi kalau kita hijrah, kalau kita taubat tuh nangis karena inget dosa itu. Makanya mohon maaf ya, orang yang lembut hatinya itu cirinya mudah nangis. Bahkan saat dia bicara bikin nangis. Dia doa nangis. Gak ada waktu yang kecuali saat dia berkholwat dengan Allah nangis. Maka apa kebiasaannya? Bangun di sepertiga malam.
Sampai nanti setelah menyesal berhenti. Kalau tahu dosa dia tinggalkan. Tahu dosa tinggalin. Sampai yang ketiga berjanji. Berjanji hidupnya ke depan mau lebih baik. Better than before. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Maka yang kedua, yuk, kalau hati kita ingin lebih terjaga dan tidak mudah dibercandain, kurangi apa? Maksiat, perbanyak taubat. Jelas? 1, zikir yang kuat. 2, kurangi maksiat, perbanyak taubat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Apa yang ketiga? Tingkatkan taat. Tolong dijaga ya. Sholat. Apa? Sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Ayo teman-teman sayang, apapun hajat kita, yuk perbaiki sholatnya. Karena saat kamu memperbaiki sholat, maka Allah perbaiki semua urusan kamu. Kalau sekarang kamu ngerasa bahwa kenapa ya kok hidup aku tuh berantakan gitu ya, kayak ada persoalan, cek. Boleh jadi berantakannya hidupmu bermula dari berantakannya sholatmu. Banyaknya engkau melalaikan sholat sehingga banyak juga hidupmu yang terlalaikan. Seringnya kamu mengakhirkan sholat, boleh jadi banyak urusanmu yang diakhirkan dalam hidup ini. Yuk bismillah ya, perbaiki sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib dijaga, laki-laki ke masjid ya, ke masjid. Laki-laki yang ke masjid itu akan punya muru'ah, punya kemuliaan, punya karisma, akan disayang sama Allah. Karena masjid itu tempat rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ayo, subuh terutama ke masjid, bangun. Anda bagaimana bisa bangun rumah tangga, bangun subuh aja nggak bisa? Status Kamis malam Jumat itu tuh cocok. Anda bagaimana mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja nggak bisa? Betul? Maka akhwat, antum cari ya, ikhwan yang jaga sholat. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Kalau dia sudah bisa meninggalkan sholat, apalagi kamu. Sholat aja yang penting dia tinggalkan, apalagi kamu yang nggak penting-penting amat. Terus gimana Ustadz? Tolong jaga sholat. Ke masjid laki-laki. Ayo, Anda mau bisnis apa? Mau lancar bisnisnya? Sholat. Anda lagi kuliah, lagi sekolah, mau berprestasi, sholat. Ahilman merasakan betul. Kalau yang wajib udah pasti, yang sunnah, catat ya, 3 sholat sunnah yang akan merubah keadaan hidupmu. 1, sholat sunnah tahajud, belajar bangun di sepertiga malam. 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. 3, sholat duha 4 rakaat setiap pagi. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Ahilman yakin. Mohon maaf, saya sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya menjadi seorang single parent yang sangat luar biasa. Beliau nitipin 2 sama saya. 1, Ilman belajar yang rajin, belajar ilmu. Mama nggak ngasih harta sama Hilman, tapi mama ngasih ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, maka nanti Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang akan ngejagain Hilman. Saya masih ingat kata-kata itu. Nanti Hilman di pesantren, tolong belajar yang banyak ya nak, belajar Quran, pelajari Quran. Mama tuh berharap banget Hilman jadi ustadz, itu kata ibu saya. Yang kedua, jaga sholat ya Naya, jaga sholat. Singkat cerita, setelah ayah saya meninggal, ibu saya single parent sendiri. Sampai di kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren, ibu saya sakit stroke. Tidak lagi bisa berjualan seperti biasa. Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya sebelumnya buruh kuli angkut di pasar. Saya bukan orang kaya, asli dari Garut, Jawa Barat. Kami berangkat dengan genggaman doa dari orang tua kami.
Saya tuh masih ingat sekali teman-teman sayang, sholat itu bisa merubah keadaan kita, apalagi ditambah taat sama orang tua. Maka teman-teman sekarang cara merayu Tuhannya, cara merayu Allahnya apa? Rayu dengan berbuat baik sama orang tua. Ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Mohon maaf lahir batin. Boleh jadi hari ini teman-teman terhambat hidupnya. Banyak persoalan datang dalam kesehariannya. Karena boleh jadi ada goresan luka di hati orang tua kita. Yang membuat Allah mungkin belum meridho dengan apa yang datang dalam hidup kita. Saya tuh masih ingat sekali. Sejak kecil saya tuh nakalnya minta ampun. Nakal. Tetangga sering bilang gini ke ibu saya. Ibu, ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Itu kata ibu saya. Saya bilang gak mungkin mah. Bagaimana caranya? Singkat cerita lulus SD kami dimasukin ke pesantren. Allah berikan izin kita sekolah di pesantren, belajar ilmu agama di pesantren. Saya pesantren di Darul Arqam di Garut. Satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya beda 4 tahun atau 5 tahun angkatannya dengan beliau. Saya adik kelasnya beliau di pondok pesantren. Banyak doa-doa ibu saya yang dulu kami menyangka itu hanya sekedar ucapan, tapi sekarang jadi doa yang dikabulkan. Ibu saya itu sakit stroke. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu kalau sarapan pagi-pagi, suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah. Kita orang kampung, kita orang desa. Dulu kita mikir dari Garut ke Jakarta agak jauh gitu. Rasanya gak mungkin. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Dulu saya bilang gak mungkin mah. Dari mana biayanya? Kita orang yang gak punya. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setelah beres sholat, beliau baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali saya tanya, Mama tuh kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin. Teman-teman tahu, dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Hilman di CNN Indonesia, kadang di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak, saya enggak pinter. Saya hanya beruntung aja. Beruntungnya kenapa? Karena doa yang baik dari orang tua saya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Saya bisa bolak-balik ke haji umroh setiap tahun. Karena ada tour and travel yang kita bimbing, bisa berangkat kapan saja dengan izin Allah. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Teman-teman sayang, ayo
terlalu sayang kalau hati ini hanya diisi dengan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Mulai hari ini buka ruangnya, tatap orang tua kita. Pulang ke rumah, lihat adik, lihat kakak. Kita tidak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Betul? Kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa, enggak. Tapi kita bisa milih ke depan kita mau seperti apa. Teman-teman, mungkin ada yang merasa, aku mah keluarga yang miskin, keluarga yang nggak punya. Jangan putus asa. Anda punya harapan kebaikan jika Anda mau mengisinya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepulang dari sini, ayo belajar melembutkan hati, tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Fokus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki urusan dalam hidupmu itu. Apapun itu. Tolong jaga sholat, baik sama orang tua. Dalam hidup, cari guru yang baik. Bimbing dalam kebaikan di situ. Istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah, tingkatkan taatmu kepada Allah, maka Allah akan tingkatkan hidupmu dalam kebaikannya. Maka yang keempat, atnya adalah tebar manfaat. Apa? Tebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Udah. Hati ini akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih terjaga, akan jauh lebih menemukan kebaikan dengan 4 at tadi. At yang pertama, zikir yang kuat. At yang kedua, kurangi maksiat, perbanyak taubat. At yang ketiga, tingkatkan taat. At yang keempat, tebar manfaat. Bisa? Yuk, bismillah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi hari ini dengan kita, Allah memberikan hikmah yang baik untuk apapun yang terjadi itu. Dan ingat, yang paling mahal dari setiap kejadian itu adalah hikmahnya. Hikmahnya. Maka biarkan hati ini pernah merasakan terluka, jika dengan luka itu bisa menambah rasa manis di waktu yang akan datang. Memang hidup kadang-kadang harus begitu. Kadang kita harus dibanting agar nanti kita terpelanting. Kadang kita harus ditempa agar kita ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Betul? Seseorang tidak akan mungkin dibesarkan kecuali dia diberatkan dalam hidupnya. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan sebelum dia mendapatkan kesedihan dalam hidupnya. Itulah tafsir fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sudahi apa yang menyakitimu di masa lalu, dan ke depan buka lembaran lamanya dengan kebaikan-kebaikan di masa depan. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan cemas dengan masa depan. Jalanilah hari ini, karena engkau sedang hidup di hari ini. Jelas? Mudah-mudahan hati ini bisa lebih tegar, tidak mudah lagi dibercandain seperti biasanya, dan kita bisa menyongsong hari-hari ke depan dengan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang gelisah Allah tenangkan hatinya, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang lagi terluka Allah obati lukanya, yang lagi punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir makin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, sekaligus kita bermuhasabah. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes itu semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sungguh tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Sungguh tidak ada yang paling menyayangi kami kecuali Engkau, ya Allah. Sungguh tidak ada yang paling tahu tentang diri kami kecuali Engkau, ya Allah. Sungguh tidak ada yang paling paham tentang hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Sungguh tidak ada yang paling baik tempat sandaran untuk kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih malam ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau izinkan kami datang lagi ke masjid ini. Ya Allah, padahal Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu banyaknya maksiat kami. Engkau tahu tidak terhitungnya kesalahan kami. Tapi malam ini Engkau izinkan kami datang lagi ke masjid ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, kami sering berbuat maksiat. Ya Allah, Engkau tahu aib-aib kami, ya Allah. Allah, di malam ini kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau akhirkan pengajian kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika ada musibah yang menghampiri kami, kami sadar ini semua disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, maafkan lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering merendahkan orang lain, fitnah, ghibah. Entah berapa banyak aib kejelekan orang lain yang kita bicarakan di belakangnya. Itu dosa. Ya Allah,
Jangan Engkau siksa lisan kami karena banyaknya dosa lisan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan, ampuni perut kami jika di perut ini ada makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Kemaluan kami, ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, ampuni jika di antara kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada bapak mama kami, ayah ibu kami. Teman-teman sayang, kita doakan orang tua kita. Yang pertama, ibu. Dekatkan wajah ibu kita, hadirkan wajahnya, lihat wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Dialah perempuan hebat, mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami, ya Allah, jika pernah menggores luka di hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami belum sempat membahagiakan ibu kami. Ayah, bapak, lihat aja kita, dekatkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah marah kepada ayah kami, pernah membentak ayah kami, pernah melawan ayah kami, pernah membenci ayah kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Ya Allah, mungkin dosa kami kepada orang tua yang menjadi faktor penghambat kebaikan dalam hidup kami, ya Allah. Ayo, sebutkan nama ibu kita masing-masing, ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Muliakan hari tuanya, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Jika orang tua kami belum haji dan umroh, mampukan kami menghaji umrohkan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur, ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Teman-teman sayang, silakan sekarang berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing, dengan hajatnya masing-masing. Yang lagi sulit, yang lagi punya persoalan, yang sedang punya keinginan, ayo ucapkan, bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah,
Engkau maha mendengar, dengarkan doa kami ya Allah. Engkau maha melihat ya Allah, tatap kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan segerakan hajatnya ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam amal ibadah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantu kami agar zikir kami semakin kuat, agar kami bisa mengurangi maksiat, bisa memperbanyak taubat. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar bisa meningkatkan taat kami kepadamu, dan bimbing kami agar menjadi orang yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, gantikan semua yang tidak baik dalam hidup kami dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, jika ada yang masih sulit dengan pekerjaan, hadirkan pekerjaan yang baik ya Allah. Jika ada yang sedang menanti pasangan jodoh terbaik, hadirkan untuk kami jodoh yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sudah berumah tangga, rukunkan rumah tangganya. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami semua nanti bisa menatap wajah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, seperti ini ya Allah, Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarganya semua. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.